Bapak Ibu jamaah pengajian malam atau pagi Ahad, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di sekitar sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu, kajian kemarin saya menjelaskan tentang kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kandungannya ada 28 kitab. Kenapa kok disebut kitab? Susunan para ulama dahulu itu kalau nyusun buku itu pertama namanya kitab, yang kedua bab, yang ketiganya fasal, yang keempatnya ayat. Jadi bab itu judul besar gitu ya. Dan saya mohon izin kajian sampai bulan Desember, insya Allah kalau kita panjang umur kan gitu ya, itu mengkaji dengan standar surat Al-Fatihah yang jumlahnya 28 itu. Prakteknya bagaimana? Nah, materinya kemarin sudah saya sampaikan, di share, yang ada HP-nya boleh dilihat kembali. Surat Al-Fatihah itu isinya ada dua sisi. Yang pertama yaitu iqrar rububiyah. Ikrar itu pengakuan sejati tentang ketuhanan. Yang kedua isinya itu iqrar basyariyah, pengakuan kemanusiaan. Nah, pengakuan rububiyah itu isinya ada 14, yaitu alhamdu, segala puji. Kemudian lawannya yang kedua, tidak ada puji sedikit pun, tidak ada pujian sedikit pun. Yang ketiga lillah, yaitu menjelaskan tentang Allah atau milik Allah. Yang ketiganya yaitu adamul ilah, tidak adanya ilah gitu. Jadi positif dan negatif. Kemudian yang keempatnya yaitu Rob tarbiyah. Kelimanya adamut tarbiyah, tidak adanya pengasuhan, pendidikan, perhatian. Yang keenamnya alamin, kelompok makhluk besar. Yang ketujuh tidak adanya pengakuan makhluk besar gitu. Kemudian yang ke-8 yaitu Ar-Rahman, yang maha pengasih untuk manusia seluruhnya dan makhluk seluruhnya di dunia. Yang ke-9 yang ganjil-ganjil itu tidak adanya rasa rahman, rasa rahmat dari Allah. Yang ke-10 menjelaskan Ar-Rahim, kasih sayang di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Lawannya Adamur Rahim, tidak ada rasa kasih sayang gitu ya. Yang ke-12 yaitu Malik, penguasa langit dan bumi. Nah, nomor ganjilnya yaitu Adamul Malik, tidak adanya penguasa, tidak punya kekuasaan. Kemudian yang ke-14-nya Yaumiddin, yaitu hari kiamat. Yang ke-15 Adamu Yaumiddin, ada Tuhan kok tidak punya Yaumiddin, kan gitu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Nanti kalau sudah Januari baru evaluasi. Waduh, saya kurang paham. Jangan keliru, saya ini melayani jenengan semua, kan gitu.
Nah kalau jenengan mintanya kopi susu, racikan saya ini salah, ya jenengan protes. Raciknya jangan begitu, saya nggak enak menikmatinya kan gitu. Nah kalau jenengan saya racik kemudian, wah enak ini racikannya, oke lah kita teruskan gitu. Itu dari ikrar rububiyah. Jadi ketika kita membaca Fatihah, baik di waktu sholat atau di bukan sholat, di luar sholat, hati kita itu harus memaknai begitu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai Maliki Yaumiddin. Begitu juga ketika kita itu membaca ikrar insaniyah atau basyariyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu begitu. Tolong yang jadi imam, pikiran kita itu jangan ke belakang. Pikiran kita itu harus fokus kepada ayat Al-Quran dan fokus kepada Allah. Jangan-jangan nanti, ya mohon maaf, begitu setelah sholat, waduh saya di belakang ada Pak Dudung. Jangan gitu, karena ada yang gitu. Jangan memandang ke belakang. Yang belakang itu makmumnya, yang hafal Quran sekalipun, yang profesor sekalipun, ya biarkan aja dia sedang menghadap kepada Tuhannya bareng-bareng sama kita. Kita ngimami, fokus dengan bacaan ini, angen-angen sama nane. Kemudian ingat Pak, yang namanya khusyuk itu rasa sadar diri kita menghadap Allah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, saya praktekkan. Nanti mudah-mudahan bisa diikuti. Surat ke 67 yang orang-orang sering mengatakannya surat Tabarok, padahal namanya surat Al-Mulk kan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya ingatkan, membaca Al-Quran itu rambu-rambunya harus diikuti, karena itu kesesuaian makna. Jadi kalau ada la, jangan berhenti kalau nafasnya itu masih kuat. Kalau tidak kuat disambung, namanya diwasol. Kalau ada tulisan kola, al-waqfu ula, waqaf lebih baik. Kemudian kalau sholat, al-waslu aula, nyambung itu lebih baik. Itu gitu, karena itu menentukan arti. Jadi jangan sampai salah ucap ataupun terus saja nggak ada titik koma, nanti kabur maknanya. Seperti ada orang langsung tak parani, salah Pak. Innama yakhsyallahu, dibacanya hu kan ya jadi fa'il, harusnya dibaca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u kan gitu. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu, yang takut kepada Allah. Di pelakunya itu al-ulama, objeknya itu Allah yang ditakuti. Jangan dibaca salah. Seperti kalau kita nggak ngerti kaidah-kaidah tafsir, iyyaka na'budu, ini kan firman Allah. Allah berfirman, hanya kepadamu saya menyembah Muhammad. Loh, akhirnya menjadi Allah yang nyembah kepada Muhammad. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Muhammad saya minta pertolongan. Kalau tidak pernah mengkaji ini. Baik. Tabaraka ini yang ada Qur'annya, mohon dilihat di HP.
yaitu Maha Suci Allah. Jadi memaknainya satu kata atau satu kalimat, allazi biyadihil mulku, yang di tangannya segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Satu ayat ini, ayat ke-1 surat Al-Mulk itu menjelaskan tentang lillah. Kan Al-Fatihah kan alhamdulillahi rabbi alamin, kan gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ini menjelaskan lillah. Ada 3 isi. Yang pertama tabarok, yang keduanya allazi biyadihil mulk, yang ketiganya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya begini, andai orang itu nol tentang ketuhanan, mencari Tuhan, kemudian dia menemukan 5 Tuhan, salah satu dari 5 ini Allah, maka Allah menyatakan dirinya itu tabarok, gitu. Yang lain tidak tabarok. Tabarok itu artinya maha suci. Yang dimaksudkan maha suci itu, dalam menciptakan alam semesta ini Allah tidak memerlukan bantuan, sokongan, subsidi dari ilah-ilah yang lain. Maksudnya, jadi ini pernyataan Allah mengokohkan bahwa Allah itu tabarok, dan Tuhan 4 yang disembah oleh orang-orang itu tidak tabarok. Makanya di segala keyakinan Tuhan itu lebih dari 1. Loh, kenapa? Problem manusia, problem dunia ini banyak, masa Tuhannya 1? Nah kan begitu. Menteri saja banyak karena urusannya banyak, tapi kenapa presiden dan rajanya 1? Nah, jadi saya ulangi, mengkaji tauhid itu pasti perbandingan. Ada 5 Tuhan, salah satunya itu Allah, maka Allah menetapkan dirinya itu tabarok. Saya tidak pernah meminta bantuan kepada Tuhan-Tuhan yang lain dalam menciptakan al-alamin, kan alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain bagaimana? Ya nggak tahu. Pokoknya saya ini tabarok. Maka di dalam ayat yang lain itu ailahum ma'allah, adakah Tuhan-Tuhan yang bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari berserikat menciptakan alam semesta. Jadi ikuti, bisa diikuti mbatan. Jadi tabarok itu maksudnya Allah menyatakan dirinya bahwa dia menciptakan alam semesta ini maha suci dari persekutuan, bantuan dari Tuhan-Tuhan yang lain. Nah gitu saja secara ringkasnya, allazi biyadihil mulk, yang di tangannya kekuasaan. Tuhan yang 4 ini tidak punya kekuasaan, hanya Allah biyadihil mulk. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Tuhan-Tuhan ABCD itu nggak punya kekuasaan di dunia dan di akhirat. Allazi biyadihil mulk. Maka di dalam Al-Quran itu pada hari kiamat nanti, kekuasaan di akhirat, limanil mulkul yaum, punya siapa kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar,
Para malaikat menjawab, hanya milik Allah. Kekuasaan hanya milik Allah. Semua manusia makhluk tertunduk di hadapan Allah di akhirat kelak. Karena Tuhan-Tuhan yang lain itu, saya katakan tafsirnya itu 5 Tuhan. Yang satu ini Allah. Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia itu dina-dina di hadapan Allah, tidak punya kekuasaan. Kan gini dalam ayat Al-Quran itu, apakah ada Tuhan yang mampu menciptakan lalat, Az-Zubab? Apa itu? Jawabannya nggak bisa. Uang pindah tempat aja digotong, apalagi menciptakan. Jadi pada surat Al-Mulk ayat 1, poin yang kedua yang harus dikuasai dan dikokohkan di hati kita selaku mukmin, selaku muslim, alladzi biyadihil mulk, yang punya kekuasaan itu hanya Allah. Tuhan-Tuhan yang lain itu yang dipertuhankan oleh manusia non-Islam, nonsen, tidak punya al-mulk, tidak punya kekuasaan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Tuhan yang 5, yang satu Allah, yang maha mampu itu hanya Allah. Mampu dalam segala-galanya. Tuhan yang keempat, yang 1 sampai 4 ini nggak bisa, nggak punya kemampuan apa-apa. Dan belajar tauhid itu jangan melihat Allah, lihatlah hati kita. Selatan, pasti selatan, betul nggak? Ke utara, pasti utara. Ada orang yang bingung, ini ke barat, ini ke timur, berarti kan dia salah. Allah itu tetap tabarok biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah itu. Adapun ada orang mengatakan Allah tidak tabarok, Allah tidak biyadihil mulk, Allah tidak wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu keblasuk hatinya masing-masing. Apa namanya, umpama ya, ini warnanya bukan biru, ini warnanya putih, tetap putih. Bagi orang yang buta warna, ini mengatakan hijau, ini mengatakan biru, ini mengatakan, ya salah sendiri. Allah itu bagaimanapun tetap Allah. Itu loh Pak, tauhid itu gitu. Allah itu tetap Allah. Kesana ini menurut mata angin tetap ke barat. Sekalipun ada orang mengatakan ini ke utara, itu salahnya sendiri. Nah, Allah itu tetap di dalam Al-Mulk ayat 1-3. Allah itu adalah tabarok, murni, sendiri menciptakan alam semesta. Yang kedua, Allah itu punya kekuasaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Adapun orang yang mempertuhankan Tuhan A, oh begini-begini, itu salahnya sendiri. Allah tetap Allah. Jadi yang dimanage itu hati kita, tauhid itu. Jangan Allah yang dilihat. Allahnya tetap aja, ibarat warna itu hitam ya hitam. Nah, bagi orang yang buta warna, apa? Warnanya tokek itu kan bintik-bintik gitu, jadi dia nggak bisa membedakan bintik-bintik. Nah, tetap aja yang salah itu manusianya, warna nggak pernah salah, gitu ya. Jadi Allah itu nggak pernah mencela-mencela, enggak. Di dalam Al-Mulk ayat 1, Allah menetapkan 3 keadaan. Yang pertama tabarok, murni, pribadi, tunggal dalam menciptakan alam semesta. Yang keduanya, Allah punya kekuasaan. Yang ketiganya, Allah maha mampu atas segala sesuatu.
yang lainnya itu nonsen. Itu harus tertanam di diri kita, maka namanya akidah, akad, ikatan. Maka ada namanya akad nikah, ikatan pernikahan. Nah ini namanya akidah, hati kita diikatkan pada keyakinan tabarok biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angel nopo boten kira-kira bisa diikuti ya? Bisa. Pokoknya bisa gitu. Kalian nanti apa namanya Pak Agus dikasih tahu evaluasinya kalau ngobrol ini Pak maksud ngobrol gitu. Baik, sekarang ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Harus berhenti amala karena ada tanda olah. Olah itu al-waqfu udah. Wakaf lebih baik. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa ini menunjukkan Rob. Jadi yang namanya Rob itu harus mampu menciptakan. Allazi khalaqa. Jadi kata allazi khalaqa itu menjelaskan Rob. Tuhan yang empat ini apa mampu menciptakan? Tidak mampu. Di hati kita harus mantap satu keyakinan bahwa yang menciptakan ini hanya Allah. Ini menjelaskan lillahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kemudian ini menjelaskan kata Rob. Rob itu artinya kan ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu menciptakan, memelihara, merusak, memberi balasan, itu namanya Rob. Nah maka allazi khalaqa ini menjelaskan tentang Rob, yaitu tarbiyah. Al mauta wal hayat. Al mauta kematian, wal hayata dan kehidupan. Apa menjelaskan apa al mauta wal hayat? Itu menjelaskan tentang alamin. Kelompok-kelompok makhluk besar itu ada yang proses kehidupannya itu mengalami proses hidup mati, mati hidup. Jadi tiap kata itu dinilai dengan ikrar rububiyah dan ikrar basyariyah dari surat Al-Fatihah. Allazi khalaqa itu menjelaskan tentang rububiyah, bahwa Tuhan yang empat itu tidak mampu menciptakan alam semesta atau apapun. Kemudian al-mauta wal hayata itu menjelaskan tentang alamin, kelompok besar makhluk manusia, alam jin, alam setan, alam malaikat, alam hewan itu mengalami proses hidup dan mati gitu. Nah kemudian proses dari tarbiyah itu punya tujuan. Saya keluar dulu dari ayat ini. Dalam surat Bani Israil ayat ke-1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuannya itu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah menciptakan alamin, seluruh alam semesta ini dengan cara
rububiyahnya dengan tarbiyahnya itu punya tujuan. Allah menciptakan planet, bulan, matahari untuk apa? Sampai terjadinya sabit, naik sampai jadi purnama. Purnama terus turun sampai hilang lagi. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Tujuannya apa? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tujuannya itu untuk perhitungan bagi manusia dan untuk menentukan tanggal pelaksanaan ibadah haji, khususnya hari Arafah. Jadi setiap Allah menciptakan alamin, saya ulangi karena ini menjelaskan alamin, itu punya tujuan. Punya tujuan. Manusia, alam insan, alam basyariah. Apa tujuannya manusia diciptakan? Apa Bu, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Punya tujuan. Sehingga makhluk terkecil pun pasti Allah punya tujuan. Baik, saya kembali ke ayat ini. Allah menciptakan makhluk yang bernyawa, al-maut wal hayat, mengalami proses kematian, kehidupan, terus berputar sampai kalau manusia dihidupkan masuk di alam mahsyar. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk mencoba kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang amalnya lebih baik. Jadi makhluk yang bernyawa, khususnya manusia, mati, lahir, hidup, dimatikan lagi, dibangkitkan lagi. Tujuannya itu adalah siapa yang amalnya lebih baik sehingga menjadi orang soleh. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah itu maha mulia, maha pengampun. Jadi ayat ini, ayat yang kedua atau ayat yang kedua itu menjelaskan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian bandingkan dengan tauhidnya orang lain, yaitu tauhidnya agama-agama selain Islam. Bukan tauhid ya, ketuhanannya orang-orang selain Islam. Kalau Islam, Tuhannya Allah itu pasti khalaqo. Ada orang mengaku, Tuhan saya ini, mana prestasi Tuhanmu? Apakah pernah menciptakan rumput? Nggak mampu Tuhan selain Allah itu. Karena Allah sudah mengklaim bahwa dirinya itu alladzi khalaq. Banteran apa mboten? Apa tambah bingung? Ya kalau menurut saya gitu. Jadi satu kata, satu kalimat itu diuraikan. Nah kemudian diteruskan di ayat yang ketiga tentang Rabb dan tentang alamin. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allazi khalaqa, dialah yang telah menciptakan, yaitu Rabb. Allah memposisikan sebagai Rabb. Tuhan-Tuhan yang lain tidak mampu melakukan perbuatan, yaitu khalaqa. Apa yang diciptakan makhluk besar alaminnya itu apa? Sab'a samawatin, 7 langit, tibaqo, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Jadi Allah pada ayat yang ketiga menyatakan bahwa dirinya itu, hai manusia, ketahuilah bahwa saya ini Rabb,
yaitu menciptakan, dan yang saya ciptakan itu makhluk besar, yaitu 7 langit berlapis-lapis bertingkat. Sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tujuannya Allah menciptakan langit itu untuk analisis keagungan Tuhan, yaitu mataro, kamu tidak akan menyaksikan fi khalqir rahman, dalam penciptaan Allah yang ar-Rahman, min tafawut, dari selisihnya teori keseimbangan. Dari teori keseimbangan. Saya tadi malam itu merenung luar biasa, ya Allah, ya kalau bahasa sininya angkat jempol dengan Allah itu. Saya kira yang namanya kanguru itu makhluk yang lemah. Tidak lupa. Tangannya itu bisa ninju, bisa ada anjing itu bisa dijeleknya gitu. Kemudian ketika dia itu nendang, kaki ekornya itu jadi kaki lupa. Jadi dia bisa ninju cik begitu. Hebat Allah menciptakan itu. Jadi saya mengacungkan jempol kepada Allah, luar biasa Allah. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya senang hewan-hewan lihat itu untuk tafakur itu. Ada hewan, hewannya itu tangannya panjang sekali, primata itu, tapi kakinya pendek. Ternyata dia hampir tidak pernah ke bumi. Artinya di pepohonan terus, jadi gantung ke sini. Jadi dia tidak dikasih kaki karena tidak banyak berfungsi. Ngacung jempol saya, hebat Allah ya. Nah di sini juga begitu. Allah menyatakan, hai manusia, acungkan jempolmu untuk aku. Jangan acungkan jempolmu untuk Tuhan yang lain. Itu nonsen. Bukan Tuhan asli, itu Tuhan palsu kata Allah. Karena akulah yang alladzi khalaqa sab'a samawati. Akulah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Bukan Tuhan yang disembah oleh non muslim. Bukan kata Allah. Kalau kamu tidak percaya, tidak ada rumusan yang sama, yaitu mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Bahkan Allah menyuruh farji'il basara hal tara min futur. Ulangi sekali lagi, lihatlah ke atas. Apa ada keganjilan dari ciptaanku? Tidak. Jadi begitu, ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini menjelaskan tauhid yang bersumber dengan kendali surat Al-Fatihah. Jadi orang cara mempelajari Al-Quran agar masuk akal itu bermacam-macam. Ada yang tafsir terus saja, ada yang menggunakan Al-Fatihah, ada yang tematik. Yang tematik itu menggunakan tema-tema tertentu. Umpama Al-Quran tentang rububiyah, ayatnya jreng sekian dibahas. Nah, saya mencoba mengkaji Al-Quran dengan ukuran surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu menjadi standar isinya Al-Quran. Satu ayat lagi masih bisa, tapi kalau Bapak nggak bisa ngikuti, jam dulu. Pokoknya nanti sekian kali, kan Agustus kan sekarang, September, Oktober, November, Desember, 4 kali Pak Parsino kita bahas dengan Al-Fatihah. Nek panggah wangel ya ganti. Nah kan gitu. Lah nek panggah angel ya ganti. Ya gampang kan menurut saya gitu. Kalian menurut jenengan masing-masing kan tidak sama latar belakangnya. Maksudnya itu ada yang dari pesantren, ada yang dari sekolah yang SD dan seterusnya. Sedikit lagi ayat ya sebagai perbandingan. Ayat
Ayat yang keempat, summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dari apa yang dan ia tidak merasakan keletihan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan, mengokohkan dirinya dan mengenyahkan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh non-muslim. Tumarji'il basara karrotain, cobalah amati. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika mencari Tuhan mengamati indah langit. Falamma ro'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala, kan begitu dalam surat As-Saffat itu. Nah, kita pun untuk meyakinkan bahwa Allah itu Rabb, bahwa Allah menciptakan al-alamin itu punya tujuan, coba ulangi sekali lagi. Tumarji'il basara karrotaini ini kalau di Al-Fatihahnya menjelaskan tentang Rabb terhadap al-alamin, itu gitu. Yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di langit ini, Allah tidak pernah letih. Jadi sekalipun sendirian, Allah tidak pernah letih. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 4 surat Al-Mulk ini menjelaskan tauhid, ya isinya itu mengokohkan tauhid di hati. Kalau kita mendengar ada Tuhan 5 yang disembah oleh manusia, 1 Allah yang disembah oleh umat Islam, maka Allah itu seperti apa? Allah itu seperti yang dipaparkan 4 ayat di surat Al-Mulk, bahwa Allah itu begini, yang disebutkan begini itu tidak dimiliki dan tidak ada kemampuan dari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Itu harus ditanamkan di hati kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, angan-angan sama maknanya itu ya begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku, artinya itu maknanya lupa. Kalau bisa gitu, kalau bisa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jadi lidahnya ini mengucapkan, hatinya memaknai. Itulah yang dimaksudkan dengan murattal. Warattilil Qur'ana tartila. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada pertanyaan? Oke. Ya, monggo. Yang dimaksudkan Tuhan 5 itu panas nggak? Ya, tidak etis nyinggung agama lain. Umpama ditutup dulu. Ditutup dulu siapa? Mas Topan matikan dulu. Iya, karena di sini kan enggak etis ya.